Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran cooperative learning. Sebelum kita masuk kepada pembahasan apa itu model pembelajaran cooperative learning, kita akan memperkenalkan satu persatu dari rekan saya. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator, Mita Kusuma Rayu, dan kedua rekan saya yakninya Laras Rahayu Yesa Putri dan rekan saya yang satu lagi yaitu Wendra Arif Kaputra. Nah, pada kesempatan ini rekan saya Laras Rahayu Yesa Putri akan menjelaskan tentang pengertian serta prosedur apa saja yang ada pada model pembelajaran cooperative learning. Kepada saudari Laras kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laras Rahayu Yesa Putri akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang pertama pengertiannya itu, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang mengatur tentang sikap dan kepentingan bersama dalam proses pembelajaran yang dimana siswa atau siswa atau kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana dalam kelompok tersebut siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam pemahaman materi yang dipelajarinya. Lalu ada prosedur untuk menerapkan mode pembelajaran dari cooperative learning ini atau pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah atau prosedur cooperative learning apabila kita seorang guru yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa melalui komunikasi kita dalam menyampaikan materi tersebut sehingga siswa dapat dengan mudah memahaminya. Lalu langkah kedua yaitu menyajikan informasi. Maksud dari menyajikan informasi ini adalah siswa akan menanyakan berbagai pertanyaan dalam proses pembelajaran. Maka dari situ guru harus siap siaga untuk menyampaikan jawaban dari masing-masing pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa tersebut sehingga siswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan atau mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Maksud dari hal tersebut yaitu siswa akan membentuk kelompok belajarnya dengan berbagai macam kemampuan siswa di dalam kelompok tersebut, sehingga dari hal tersebut siswa akan berkomunikasi dan berdiskusi tentang pembelajaran yang dipelajari sehingga membentuk kekompakan dan kerjasama dalam pekerja kelompok tersebut. Keempat yang dapat kita lakukan yaitu membimbing kelompok belajar. Maksud dari membimbing kelompok belajar ini, kita sebagai seorang guru memfasilitasi siswa dengan berbagai macam materi yang dibutuhkan oleh siswa dalam berdiskusi dan memotivasi siswa untuk dapat bekerja sama dan membentuk kelompok belajar yang tertib. Lalu yang kelima dapat dilakukan yaitu evaluasi. Apa guna evaluasi di sini? Evaluasi dapat dilakukan guru untuk melihat siswa yang telah memahami materi, yang tidak memahami materi. Nah, evaluasi dilakukan kepada siswa berbentuk seperti latihan atau tugas-tugas diberikan oleh guru. Yang terakhir, langkah yang terakhir yang dilakukan dalam pembelajaran kooperatif yaitu penghargaan. Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa. Maksud dari memberikan penghargaan ini yaitu agar memotivasi siswa untuk dapat berprestasi lebih tinggi lagi. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudari Laras Yesa Putri telah memaparkan materi, pengertian dan prosedur dari model pembelajaran cooperative learning ini. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh saudara Wendra Arif Kaputra. Kepada saudara kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi yang disampaikan oleh saudari Laras, yaitu keunggulan dan kekurangan dari model pembelajaran tersebut. Keunggulan pembelajaran kooperatif menurut Isjoni 2007-24 yang dikutip oleh Heri Gunawan SPDI MAG. Terdapat beberapa keunggulan dalam pembelajaran kooperatif, diantaranya yaitu 1. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial.
2. Memungkinkan siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. 3. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. 4. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 5. Menghilangkan sifat egois dan egosentris. 6. Menghilangkan sifat ketersaingan ego pada diri siswa. 7. Membangun persahabatan. 8. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan. 9. Meningkatkan rasa percaya kepada sesama manusia. 10. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai perspektif. 11. Meningkatkan keyakinan terhadap ide atau gagasan sendiri. 12. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih baik. 13. Meningkatkan motivasi belajar. 14. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan, jenis kelamin, cacat fisik, etnis, kelas sosial, agama, dan orientasi tugas. 15. Mengembangkan kesadaran bertanggung jawab dan saling menjaga perasaan. 16. Meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong dan sikap tenggang rasa. 17. Memberikan harapan yang lebih besar bagi terbentuknya manusia dewasa yang mampu menjalin hubungan positif dengan sesamanya, baik di sekolah maupun di kehidupan bermasyarakat. Kelemahan pembelajaran kooperatif. Selain keunggulan-keunggulan seperti tersebut di atas, pembelajaran kooperatif juga memiliki kelemahan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Faktor-faktor tersebut antara lain, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping juga harus memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas alat dan biaya yang cukup lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas alat dan biaya yang cukup memadai. 3. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seorang siswa. Hal ini mengakibatnya siswa yang lain menjadi positif. Sekianlah hasil diskusi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mita. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wendra Arifka Putra telah memaparkan materi dari kelemahan dan kelebihan model pembelajaran cooperative learning ini. Selanjutnya yaitu materi dari implementasi model pembelajaran cooperative learning ini pada pelajaran ekonomi akan saya jelaskan sendiri. Pada materi kali ini yaitu tentang implementasi model pembelajaran cooperative learning. Nah, penerapan pembelajaran cooperative learning ini pada pelajaran ekonomi yakni menggunakan mengimplementasikan menggunakan strategi crossword puzzle. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita dengan menggunakan susunan puzzle untuk menarik daya tarik dari murid kita untuk lebih fokus bekerja sama dengan satu tim. Karena dari pembelajaran kooperatif ini yaitu saling bekerja sama, yaitu kita bentuk kelompok, lalu kita berikan tugas atau latihan dalam bentuk crossword puzzle ini, sehingga pembelajaran menggunakan teknik strategi ini berjalan dengan mulus, sehingga antara teknik dengan pihak yang berkaitan akan berjalan secara stimulus atau berjalan lebih bagus lagi, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dari anak-anak kita supaya tidak bosan. Nah, penerapan pembelajaran cooperative learning ini kita dapat menggunakan beberapa upaya yang dapat saudara lihat pada PowerPoint yang telah kami sajikan pada slide yang terakhir.
Nah, pada slide tersebut ada 5 upaya yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan cooperative learning ini berjalan dengan baik. Nah, itu saja penjelasan pengimplementasian mode pembelajaran cooperative learning ini. Dengan berakhirnya penjelasan materi ini, berakhir pula kesempatan kami untuk menampilkan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kami persilakan kepada rekan-rekan untuk memberikan kritik dan saran sehingga kami dapat melakukan evaluasi untuk meningkatkan lebih baik lagi sehingga pembelajaran kita ini lebih bagus ke depannya. Itu saja, saya Mita Kusuma Rahayu sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.